Selamat pagi, saudara sekalian. Ya, mohon maaf karena kesibukan saya tidak bisa mengisi kuliah secara sinkronis. Oleh karena ini saya mencoba untuk membuat kuliah asinkronis. Mudah-mudahan kuliah ini bisa berguna untuk ujian saudara. Jadi di dalam kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan, masih hukum yang bersifat bukan badan hukum. Yaitu kemarin kita sudah bahas mengenai masalah PT, CV dan maaf ya, PT, kemudian kita juga sudah membahas PT perorangan maksud saya, kemudian PT eh, orang atau PT UMKM. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai masalah mazhab, ya, dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai perkumpulan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah CV, eh, firma dan eh, yayasan, ya, seperti itu. Oke, saya akan bahas. Ini sudah ada, ya. Nah, baik saudara sekalian, kita akan bahas mengenai masalah mazhab dan CV tersebut. Sebentar. Saya akan bagikan, ini. Ya, baik. Oke, ya. Jadi, eh, kalau kita lihat bahwa firma itu adalah bentuk khusus daripada mazhab. Mengapa firma merupakan bentuk khusus daripada mazhab? Kita akan bahas, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa definisi firma itu ada di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa tiap perusahaan yang didirikan dengan nama bersama. Apa itu nama bersama? Nama bersama itu adalah nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Bisa diambil dari nama anggota, bisa dari nama apapun, yang penting sepakat untuk disebutkan di dalam suatu firma. Kemudian juga ini ada pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, nanti boleh saudara baca, ya, bahwa dia didirikan dengan suatu akta otentik, namun ketiadaan akta otentik tidak dapat merugikan pihak ketiga. Nah, ini memang pasal 22 ini kalau kita lihat seperti ambigu, ya, karena eh, di sisi lain dia mewajibkan dengan akta otentik, tapi di sisi lain dia tidak mewajibkan, karena kalau tidak ada akta otentik pun tidak menjadi masalah, seperti itu. Akan tetapi pada saat ini persoalan ini sudah menjadi selesai, walaupun hanya dibahas dalam suatu peraturan Menteri nomor 17 tahun 2018. Walaupun saya katakan bahwa tidak cukup, ya, hanya dibahas di dalam suatu peraturan Menteri, karena ini awalnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, sehingga seharusnya diatur pun kembali tidak di dalam permen, akan tetapi eh, ya minimal dalam perpu lah, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan eh, firma dengan yang lainnya atau minimal dengan eh, mazhab, ya? Yang pertama, bahwa firma ini tanggung jawabnya tidak terbatas. Kemudian tanggung jawab para pesewa juga merupakan tanggung renteng, sehingga setiap pesewa dapat mengikat kecuali sekutu yang dikecualikan. Nah, jadi bedanya dengan uh, mazhab, di dalam firma ini ada yang namanya sekutu yang dapat dikecualikan, ya, di mana sekutu itu karena dia dikecualikan tidak boleh diambil namanya di dalam firma,
tidak boleh menjadi pengurus ya, akan tetapi tanggung jawabnya masih tanggung renteng. Nah, sekutu yang dikecualikan ini tidak ada di dalam mazhab ya. Sehingga bedanya kalau kita lihat ya, yang pertama dia harus didirikan dengan akta otentik ya. Kemudian dia ada keharusan untuk membuat akta otentik. Hmm, Maaf ya, yang pertama perbedaannya karena di bawah nama bersama. Kemudian yang kedua didirikan dengan akta otentik. Kemudian yang ketiganya ada sekutu yang dikecualikan. Nah, ini kira-kira perbedaan antara firma dengan mazhab. Nah, kita bahas satu persatu di dalam pasal bahwa firma ini tadi ya dikatakan diatur dalam pasal 15 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Misalnya firma ini adalah tadi tiap persekutuan yang didirikan dengan nama bersama, misalnya firma Nindyo and Associate ya. Biasanya firma juga dipakai dalam bentuk profesi seperti hukum, pengacara ya atau akuntan dan sebagainya ya. Yang disebut firm, law firm. Nah, itu adalah firma hukum dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi artinya firma ini masih ada sampai sekarang, masih tetap eksis ya. Nah, kemudian firma juga dikatakan merupakan suatu partnership dengan bentuk khusus. Kenapa ya tadi? Karena adanya suatu nama bersama dan kekhususan yang lain adalah dia mempunyai pertanggungjawaban pribadi ya atau tanggung renteng. Oleh karena itu, KUH Perdata tentang partnership juga berlaku. Jadi artinya tadi ya yang mazhab ini masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam KUHD dan Akta Pendirian atau kita kenal sebagai anggaran dasar. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa pasal 16 ya, ini bahwa persekutuan firma ini adalah suatu persekutuan yang didirikan dalam suatu nama bersama di bawah nama bersama ya, yaitu merupakan bentuk khusus daripada mazhab ya. Ini adalah pasal 16 sehingga kita lihat bahwa nama bersama itu adalah apa? Adalah nama yang dipakai untuk usaha bersama. Bisa apa saja. Dia bisa diambil dari nama persero, ya. Misalnya tadi Nindyo. Atau nama yang disepakati bersama. Tidak ada di dalam persero ini. Tapi misalnya Nobile, misalnya seperti itu. Dan akta yang dikecualikan, persero yang dikecualikan tidak dapat dipakai. Jadi kalau ada sekutu yang dikecualikan, maka dia tidak dapat dipakai di dalam nama bersama. Misalnya sekutunya itu adalah Ahmad, Budi, Cecep, dan Dodi. Dan Dodi ini adalah sekutu yang dikecualikan. Maka nama yang dipakai itu adalah hanya Ahmad, Budi, dan Cecep saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pasal 17. Pengurusan tiap sekutu ini dapat dikecualikan satu dengan yang lain. Dan dia berhak untuk mengeluarkan dan menerima atas nama persero. Ya, dia juga berhak ya, jadi artinya setiap persero ini kecuali sekutu yang dikecualikan ya, maka dia berhak untuk menerima uang ya. Kemudian dia juga berhak untuk apa, untuk bertindak untuk dan atas nama firma, juga berhak untuk mengikat dengan pihak ketiga ya, seperti itu. Dan kemudian segala tindakan yang tidak bersangkut dengan firma, maka para persero tidak berhak melakukannya dan tidak termasuk dalam pembukuan. Jadi kalau misalnya tidak diketahui bersama-sama, maka tidak menjadi tanggung jawab bersama. Tapi apabila tanggung jawab bersama, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung renteng. Nah, sekutu di dalam firma berdasarkan pasal 17 ini jadi ada dua. Ada sekutu yang uh, dikecualikan dan ada juga sekutu yang tidak dikecualikan. Kemudian kewenangan persero yang tidak dikecualikan ini dia bisa bertindak selaku pengurus ya, dan dia bisa bertindak untuk dan atas nama firma di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Di dalam pengadilan apabila ada perselisihan misalnya, dan di luar pengadilan apabila dia menandatangani suatu perbuatan hukum misalnya
menandatangani perjanjian, menandatangani akta pinjam minjam atau kredit dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di dalam pasal 18 ya, kita lihat bahwa dalam perseroan firma adalah tiap persero tanggung menanggung. Nah, jadi di sini tanggung menanggung untuk seluruhnya atas segala perseroan. Ya, dengan demikian tanggung jawab firma tersebut sampai pada pribadi masing-masing. Ya, segala perbuatan sebagai sekutu ya dengan pihak ketiga akan menimbulkan ikatan dengan sekutu yang non pelaku. Nah, ini bedanya dengan mazhab. Kalau di dalam mazhab kan pelaku ini akan mempunyai ikatan dengan pihak ketiga, akan tetapi tidak melibatkan sekutu yang lain. Tapi di dalam firma, sekutu ini dia apabila dia melakukan perbuatan hukum, maka dia akan menimbulkan juga ikatan dengan sekutu yang lainnya. Ya. Kemudian sekutu di dalam firma itu ada yang uh, di sana tanggung jawabnya sama, yaitu di sini tidak terbatas dan tanggung jawab yang kita sebut solider atau tanggung renteng. Ya. Maka berdasarkan pengertian tersebut, firma ini ada unsurnya dia harus menjalankan perusahaan. Uh, Dia merupakan unsurnya itu ada persekutuan perdatanya, mazhab tapi dalam bentuk khusus ya, sama seperti mazhab dia juga menjalankan perusahaan, akan tetapi kekhususannya karena dia menggunakan nama bersama, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi dan sekutu mempunyai tugas untuk mengurus perseroan dan juga memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga dan juga tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemudian cara mendirikan firma ini, nah ini kan harus didirikan dengan akta otentik. Nah, akan tetapi ketiadaan akta otentik ini tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Nah, dengan ketentuan tersebut, maka di sini kita lihat bahwa akta otentik tersebut ya tidak diharuskan, akan tetapi ya tetap dibolehkan dan tidak dengan tujuan untuk merugikan pihak ketiga. Jadi misalnya ada hutang piutang, para pihak tidak boleh berdalih kami tidak ada hutang dengan saudara karena kami tidak mempunyai akta otentik misalnya. Nah, itu tidak bisa. Karena dengan demikian akta otentik ini akan menjadi tidak menjadi penting lagi apabila memang mereka adakan untuk apa? Untuk meniadakan tanggung jawab. Nah, dalam hal seperti itu maka kalau apabila tidak ada akta otentik, apapun bisa menjadi alat bukti. Bukti misalnya perjanjian pinjam meminjam hutangnya, atau misalnya adanya invoice atau kwitansi atau apapun ya itu bisa menjadi bukti otentik ya. Nah, ini kemudian yang saya katakan tadi bahwa akta otentik untuk firma tersebut karena dia sudah merupakan bagian dari sistem administrasi badan usaha atau SABU ya, maka ini tidak menjadi polemik lagi. Akta tersebut harus dicatatkan. Akta tersebut harus dibuat dalam satu akta otentik yang namanya pun harus didaftarkan di dalam sistem administrasi badan usaha. Ya, untuk apa? Untuk mendaratkan surat keterangan. Nah, ini aktanya bersifat apa saja? Dia ada nama, ya, penetapan, ya ini namanya beding-beding atau syarat di dalam firma. Ada apakah firma itu bersifat umum, kemudian sekutu yang tidak diberi kuasa itu siapa? Ya tadi yang saya katakan sekutu yang dikecualikan, kan kapan mulai berdiri dan berakhirnya firma dan ketentuan lainnya. Dan dalam hal tanggung jawab, maka seluruh sekutu secara tanggung renteng bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang sekutu dalam pihak ketiga. Ya, jadi tidak sama seperti mazhab. Nah, kemudian dengan demikian ya, akta otentik di dalam firma ini uh, menjadi keharusan. Ya. Nah, kemudian kan tetapi karena tidak adanya akta otentik ya sebetulnya
maka akan mengakibatkan firma ini menjadi dijalankan dalam usaha umum, ya. Nah, ini. Kemudian didirikan dalam jangka yang waktu tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan. Jadi, kalau dengan demikian dapat kita simpulkan apabila tidak ada akta otentik, maka firma ini sama dengan mazhab. Ya. Nah, maka apabila ada akta otentik, maka dia harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam pasal 23 sampai dengan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bahwa sehingga, ya, di dalam praktek firma ini bersifat kepribadian. Firma ini adalah partnership yang khusus, ya. Kemudian juga dari hasil penelitian, ya, ada kecenderungan bahwa firma ini adalah hanya untuk partnership saja, ya, dan atau untuk menyelamatkan harta warisan untuk tidak dapat dibagi antar keluarga. Nanti saya akan sharekan hasil penelitian tersebut, bisa saudara teliti, ya. Nah, kemudian kita lihat pendaftaran dan pengumuman. Apabila pendaftaran dan tidak dilakukan, ya, maksudnya pendaftaran terhadap akta, maka firma ini kita lihat, ya, akan dianggap menjalankan usaha yang tidak terbatas, pertanggungjawaban sekutu juga tidak terbatas, dan jangka waktu usaha juga tidak terbatas. Ya. Jadi ini artinya kalau tidak didapatkan diumumkan di pengadilan. Sehingga di sini, ya, di dalam firma ini kita lihat bahwa hak dan tanggung jawab anggota, bahwa hak anggota ini adalah berhak untuk bertindak dan keluar atas nama firma, ya. Juga perbuatan tersebut akan mengikat anggota yang lain dan seluruh harta yang diterima itu akan menjadi harta kekayaan firma dan tiap anggota atau sekutu secara tanggung-menanggung renteng adalah seluruh perikatan firma, ya. Nah, kita lihat di sini perbedaannya dengan mazhab itu apa. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, kemudian kita lihat juga mazhab itu sebagai suatu bentuk umum dan kemudian firma itu merupakan suatu kebentukan khusus. Dan hubungan dengan pihak ketiga, ya, mazhab ini dia berlaku untuk semuanya. Jadi sekutu ini bertanggung jawab masing-masing untuk seluruhnya terhadap kegiatan firma dengan pihak ketiga. Ya. Nah, bagaimana kalau ada anggota baru? Nah, kalau ada anggota baru, maka dia misalnya karena kematian atau karena sebab lain, ya, maka eh, yang lama itu dapat dibubarkan dan diteruskan didirikan firma baru, atau kalau di dalam anggaran dasar disebutkan yang lama diteruskan dengan memasukkan anggota yang baru. Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya antara kedua ini terletak pada hutang lama dan hutang baru. Jika hutang baru, jika firma baru, maka hutang lama itu bukan tanggung jawab dari firma yang baru. Namun jika firma diteruskan, maka hutang lama ini akan dapat ditanggungjawabkan oleh penerus yang ada di dalam firma. Nah, firma ini kalau kita lihat, ya, kalau tidak disebutkan secara khusus, maka dia akan mengacu kepada pasal 1646 KUH Perdata. Tapi biasanya di dalam firma ini diatur di dalam akta pendiriannya atau anggaran dasarnya. Nah, terhadap pembubaran maka dapat dilakukan likuidasi, ya. Nah, bagaimana kalau kurang nih hasil likuidasi? Maka harta pribadi ini akan dapat dijadikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga. Ya. Baik, itu saudara sekalian mengenai firma, ya. Saya akan stop dulu untuk recordingnya. Nanti akan kita lanjutkan di dalam CV, ya. Terima kasih.